Halo, selamat datang di video pembelajaran FISREM. Sebelumnya, kenalin, nama aku Lulu Naura Ayuni dengan NIM C14012311053 dari Paralel 1 kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 3 topik penting dalam teknologi reproduksi ikan, yaitu induksi hormonal dan hipofisa, seks reversal, dan preservasi sperma. Ketiga teknik ini sangat berperan dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi pembenihan ikan secara modern loh. Nah, yang pertama, kita akan mulai dari induksi hormonal dan hipofisa. Apa sih induksi hormonal? Nah, induksi hormonal merupakan proses merangsang pematangan dan pelepasan sel telur serta sperma secara buatan. Salah satu metode yang paling sering digunakan adalah hipofisa, yaitu dengan menyuntikkan ekstrak kelenjar hipofisa dari ikan donor ke ikan penerima atau resipien. Lalu, kelenjar hipofisa terletak di bagian dasar otak ikan dan berfungsi menghasilkan hormon gonadotropin yang sangat penting dalam proses reproduksi. Nah, dalam proses ini, ikan donor harus memenuhi syarat, yaitu masih segar, matang gonad, satu jenis atau kerabat dekat, dan belum pernah memijah. Kelenjar hipofisa dapat digunakan secara langsung atau diawetkan terlebih dahulu dengan metode basah menggunakan alkohol absolut atau metode curing menggunakan aseton. Selanjutnya, penyuntikan hormon dilakukan dengan teknik tertentu seperti intramuskular di otot punggung, intraperitoneal di rongga perut, hingga intravena di pembuluh darah ekor atau mulut. Nah, untuk dosis hormon disesuaikan dengan berat tubuh ikan. Umumnya 0,5 ml per kilogram untuk betina dan 0,3 ml per kilogram untuk jantan. Nah, teknik ini sangat membantu mempercepat dan mengatur waktu pemijahan pada ikan-ikan yang sulit berkembang biak secara alami di lingkungan budidaya. Selanjutnya, topik kedua adalah seks reversal atau pembalikan jenis kelamin. Nah, seks reversal merupakan teknik untuk mengubah jenis kelamin ikan secara buatan. Dari yang asalnya jantan, kita ubah menjadi betina atau sebaliknya. Yang asalnya betina, kita ubah menjadi jantan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan populasi ikan jantan yang dikenal memiliki pertumbuhan lebih cepat dan lebih seragam. Selanjutnya, teknik ini paling efektif diterapkan saat ikan masih larva pada fase diferensiasi gonad. Nah, hormon yang digunakan biasanya adalah 17 alfa metilestosteron yang merupakan hormon androgen sintetik atau aromatase inhibitor yang mencegah pembentukan estrogen. Selanjutnya, untuk pemberian hormon biasanya dilakukan secara oral. Apa sih yang dilakukan secara oral? Nah, yaitu dengan mencampurkan hormon ke dalam pakan larva selama sekitar 10 hari pemeliharaan. Pakan yang sudah dicampur hormon diberikan secara teratur 3 kali sehari dan pemeliharaan dilakukan dengan mengganti air bila sudah kotor. Selanjutnya, untuk faktor keberhasilan seks reversal antara lain adalah yang pertama dosis hormon, yang kedua umur larva, yang ketiga cara pemberian hormon, dan yang terakhir atau keempat kondisi lingkungan. Dengan teknik ini
hasil populasi ikan jantan bisa mencapai lebih dari 80%, bahkan mendekati 100% jika teknik dan dosisnya tepat. Selanjutnya, untuk topik terakhir adalah preservasi sperma atau pengawetan sperma. Nah, preservasi sperma itu memiliki tujuannya loh teman-teman. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk menjaga ketersediaan sperma berkualitas tinggi, terutama saat induk jantan dan betina tidak matang gonad secara bersamaan. Selain itu, teknik ini juga mendukung program pemuliaan, seleksi genetik, dan distribusi sperma ke berbagai lokasi budidaya. Nah, langkah-langkahnya itu cukup sederhana loh, yaitu sperma segar diambil dari ikan jantan matang gonad, kemudian dicampur dengan larutan fisiologis seperti NaCl dalam rasio 1:2 hingga 1:10. Nah, campuran ini disimpan pada suhu dingin sekitar 4 derajat Celcius selama maksimal 72 jam, tergantung pada spesies ikannya. Nah, selama penyimpanan dilakukan pengujian kualitas sperma yang mencakup motilitas atau pergerakan sperma, viabilitas atau jumlah sperma hidup, spermatokrit atau kepadatan sperma, serta pengamatan terhadap derajat pembuahan dan penetasan telur. Lalu, untuk motilitas diperiksa dengan mikroskop untuk melihat seberapa aktif sperma bergerak. Lalu untuk viabilitas diperiksa dengan pewarnaan eosin negrosin, di mana sperma hidup tidak menyerap warna, sedangkan sperma mati berwarna merah. Lalu untuk preservasi sperma merupakan solusi praktis untuk mengatasi keterbatasan waktu dan kondisi saat pemijahan, serta mendukung pembenihan ikan sepanjang tahun. Nah, sebagai penutup, mari kita simpulkan. Jadi, hipofisa dan induksi hormon memungkinkan pemijahan buatan yang lebih terjadwal dan efisien. Lalu, untuk seks reversal membantu menghasilkan populasi jantan unggul yang pertumbuhannya lebih cepat, serta preservasi sperma menjamin ketersediaan benih jantan kapan saja dan di mana saja. Nah, ketiga teknologi ini merupakan bagian dari kemajuan ilmu perikanan yang mendukung keberlanjutan dan peningkatan produksi benih unggul dalam budidaya. Nah, segitu saja video yang dapat saya jelaskan. Terima kasih sudah menyimak. Bye-bye.
Hah? Sabar ini. Gue lagi ini.